Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di tanggal 3 April tahun 2020, tepatnya di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Kali ini saya akan membacakan ramalan lengkap secara harian seperti biasanya, berurutan dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Aquarius, Pisces, Aries, dan sampai dengan Sagittarius. Untuk lebih jelasnya urut-urutannya bisa dibaca terlebih dahulu di deskripsi. Dan untuk ramalan tanggal lahir, buat kamu yang lahir di tanggal 3 silahkan dilihat di akhir video. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Kita awali dari zodiak Capricorn. Ada kartu Ace of Wands dan kemudian ada kartu The Sun. Di sini kalau bisa kita katakan dengan jujur, ada suatu harapan baru bagi seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 ini. Terutama di sini kalau bisa saya lihat, harapan baru itu berkaitan erat dengan yang namanya kondisi keuangan. Kenapa saya mengatakan kondisi keuangan? Karena memang di bulan April ini ada sebuah ilmu yang namanya ilmu Titan. Kalau yang namanya manusia, ketika dia di bulan April dia memegang uang atau ada simpanan uang, maka selama 1 tahun ke depan dia akan tidak mengalami krisis keuangan. Nah, di sini sepertinya akan berdampak kepada kamu yang punya zodiak Capricorn. Di bulan April ini kondisi keuangan kamu akan sangat membaik, terutama di minggu pertama dan di minggu kedua. Akan tetapi ada juga beberapa Capricorn yang sedang berusaha untuk keluar dari yang namanya krisis zona finansial mereka. Tetapi di sini saya lihat 70% Capricorn sedang berada di taraf yang cukup cerah di dalam kondisi keuangan mereka. Dari sisi pekerjaan maupun secara general, di situ ada seekor kupu-kupu atau kartu Ace of Wands. Berarti kamu merasakan ada suatu kebebasan di dalam pekerjaan kamu. Artinya kamu tidak terlalu terikat oleh yang namanya waktu, oleh yang namanya beban di dalam suatu pekerjaan kamu. Sehingga kamu mengerjakan pekerjaan kamu di hari Jumat ini dengan cukup lepas, bebas, dan bisa terarah dan struktur daripada apa yang kamu kerjakan. Tetapi yang harus kamu waspadai di sini, kalau saya lihat dari ilmu metafisika yang saya punya, sepertinya masalah asmara masih menjadi suatu hambatan kamu. Jika masalah asmara kamu menjadikan suatu hambatan, maka kamu agak cenderung kurang bisa mawas diri terhadap pemilahan masalah. Jadi ketika kamu punya masalah dengan hubungan asmara kamu, maka akan berdampak luas kepada diri kamu. Misalnya, kamu saat ini sedang uring-uringan dengan pasangan. Nah, maka akan berdampak luas dengan aktivitas maupun pekerjaan kamu. Jadi seolah-olah kamu sedikit bad mood begitu loh. Jadi mood swing kamu itu agak cenderung parah ketika sedang berada di dalam fase berantem atau ribut dengan yang namanya hubungan asmara. Jadi hal ini harus dihindari. Jangan sampai hubungan asmara kamu bermasalah kalau kamu tidak ingin aktivitas kamu bermasalah secara keseluruhan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Capricorn, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, ada kartu The Magician dan ada kartu Seven of Pentacles. Di sini kalau bisa saya lihat kondisi keuangan kamu sebenarnya nggak buruk kok. Nah, kenapa terlihat agak cenderung buruk bagi kamu? Itu karena satu, kamu itu ketika pegang duit, tangan kamu itu gatel gitu loh. Tanganmu itu guatel banget loh. Ya hemat gitu loh. Udah tahu kebutuhan banyak masih aja boros gitu loh. Nah, hal-hal kecil yang kamu keluarkan terus-menerus itu namanya boros, Bro. Kalau kamu terus-terusan kayak gitu, ya maka cash flow kamu akan berantakan, Bro. Mikir gitu loh. Kebutuhan kamu itu banyak, kamu punya tanggung jawab, kamu punya kewajiban yang harus kamu selesaikan dengan uang, Bro. Di awal bulan April ini sampai dengan tanggal 20 April akan banyak tanggung jawab kamu yang akan diselesaikan dengan yang namanya uang, Bro. Ada cicilan yang belum dibayar, Bro. Ada kredit, Bro. Itu motor belum lunas, Bro. Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal kecil kalau itu terus-menerus terjadi, maka itu akan membuat parah gitu loh. Akan membuat sesuatu yang cukup memprihatinkan di dalam kondisi keuangan kamu. Nah, hal ini yang tidak boleh terjadi di dalam kondisi keuangan kamu, Bro. Tetapi di sini kamu hanya bisa satu, Bro, mengharap keajaiban. Nah, ketika kamu berharap keajaiban, kamu juga harus berusaha untuk mengkontrol itu semua.
Jangan semuanya kamu berharap kepada suatu keajaiban. Kamu kayak ngimpi di siang bolong gitu loh, berharap keajaiban tetapi kamu nggak melakukan usaha apa-apa, termasuk di dalam kondisi asmara. Kondisi asmara kamu terlalu bergantung kepada yang namanya keajaiban. Misalnya kamu saat ini ribut dengan pasangan, kamu selalu membiarkan, ah udahlah nanti baikan sendiri kok, ah udahlah nanti juga membaik sendiri. Matamu nggak bisa kayak gitu bro, kamu kalau salah ya harus mengaku salah. Nggak bisa kamu berharap Allah nanti juga baikan sendiri, Allah nanti juga akan membaik. Nggak bisa seperti itu bro, karena yang namanya pasangan bro itu juga punya perasaan bro. Kamu kan menjalin hubungan pasangan dengan manusia bro, bukan dengan hewan. Jadi kamu nggak bisa seperti itu membiarkan semuanya akan membaik-baik saja, itu nggak bisa. Jadi kamu harus berani ketika kamu salah, kamu meminta maaf. Itu adalah pribadi Aquarius yang luar biasa. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian ada kartu Seven of Wands. Nah, di sini ini kalau bisa saya gambarkan ya untuk kamu yang punya zodiak Pisces, apa yang sudah kamu bangun dengan susah payah itu sepertinya dihancurkan oleh hubungan asmara kamu. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Ini saya membacakan dari hubungan asmara terlebih dahulu. Di dalam hubungan asmara seorang Pisces yang bersusah payah membangun hubungan asmara ini agar terus bertahan, agar terus bertahap bisa sampai kepada tujuan akhir, itu adalah Pisces seorang. Pasangan kamu malah meruntuhkan apa yang sudah Pisces bangun. Jadi buat kamu yang belum menikah atau yang masih pacaran, buat kamu yang punya zodiak Pisces yang berusaha keras, sepertinya adalah Pisces itu sendiri. Pasangan kamu tidak terlalu awareness terhadap hubungan asmara kamu. Nah, seharusnya dari sini kamu paham dong apa yang harus kamu lakukan. Ketika usahamu tidak dihargai, kamu harus paham dong kamu harus ngapain. Masa iya kamu mau bertahan dengan usaha kamu yang gak dihargai sama sekali? Kalau saya pribadi males gitu loh. Kalau saya tidak dihargai ya sudah saya tinggalkan gitu loh. Masih ada orang lain yang bisa menghargai gitu loh. Kamu harus paham terhadap hal itu. Nah, buat kamu yang sudah menikah, nah ini kamu juga harus bisa saling menghargai jerih payah pasangan. Jadi jangan banyak tuntutan terhadap pasangan supaya tidak ada permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Dari sisi keuangan pun juga cukup baik sekali untuk Pisces ya, meskipun hubungan asmaranya banyak problem. Beda dengan Capricorn, hubungan asmaranya banyak problem, tetapi problemnya lebih parah Pisces, karena Pisces seakan-akan dia berjuang sendirian. Tetapi di sini kalau untuk secara keuangan, kamu sedang membangun pondasi finansial kamu yang saya katakan cukup baik. Meskipun di tengah kondisi seperti ini kamu bisa memahami bahwa kondisi keuangan kamu harus benar-benar ditekan sedemikian rupa supaya tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kondisi keuangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aries, ada kartu Eight of Cup dan kemudian ada kartu King of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan banyak orang yang benci sama kamu, biarkan. Biarkan orang lain tuh benci sama kamu. Nggak usah ngurusin orang yang benci sama kamu gitu loh. Waktu kamu itu mepet, waktu kamu itu terlalu percuma kalau digunakan untuk memikirkan orang yang benci sama kamu itu. Lebih baik kamu memikirkan pondasi bagaimana biar kamu tuh bisa sampai kepada tujuan kamu. Kalau kamu sukses, orang yang benci sama kamu ini akan tunduk sama kamu. Itu yang harus kamu jadikan prinsip. Jadi kamu nggak usah mikirkan orang-orang, waduh aku dibenci nih sama dia, waduh dia kok benci sama gua nih. Nggak usah dipikirin hal seperti itu, ganggu pikiran kamu gitu loh. Ada hal yang lebih penting yang harus kamu lakukan. Nah, ini yang harusnya kamu tahu, bukan malah memikirkan hal-hal yang nggak penting. Wah, bodoh banget sih. Harus paham seperti itu. Ketika orang lain benci sama kamu, ya wes, biarkan aja. Terserah lu mau benci sama gua, ya udah silahkan benci. Benci saya sesuka kamu, hina saya serendah-rendahnya, maka Tuhan akan mengangkat kamu setinggi-tingginya. Ingat, kamu harus sukses segera mungkin untuk bisa membungkam mulut-mulut busuk mereka. Agar apa? Agar kamu bisa dihargai lagi. Karena apa? Karena kalau kamu masih seperti ini, maka kamu nggak ada harga dirinya. Jalan satu-satunya untuk kamu bisa dihargai adalah sukses sesegera mungkin. Kamu harus semangat mewujudkan hal itu. Nggak boleh kamu malas-malasan. Tidak boleh, haram hukumnya kamu malas-malasan. Dalam hubungan asmara, di sini saya lihat untuk Aries masih datar-datar aja, masih cukup flat kayak penanganan kasus yang saat ini terjadi, masih cukup datar.
ternyata korban bertambah, sepertinya hubungan asmara kamu juga mengorbankan segala sesuatu yang terus bertambah setiap harinya. Jadi hubungan asmara kamu bisa saya katakan di hari Jumat ini cukup biasa-biasa saja. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, ada kartu King of Swords dan kemudian ada kartu Nine of Swords. Memang di bulan April tahun 2020 saya akui untuk Taurus di awal-awal, di 2 minggu awal akan menghadapi suatu tekanan atau tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap pekerjaan, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap pasangan, tanggung jawab terhadap sedekah, tanggung jawab terhadap anak yatim, dan tanggung jawab terhadap ibadah. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena itu semua menjadi hal-hal yang prioritasnya dipikirkan secara berlebihan oleh seorang Taurus. Kalau untuk urusan ibadah dan sedekah, ini adalah hal yang prioritas utama, tidak bisa ditawar lagi. Mau kamu susah, mau kamu senang, kamu harus tetap melakukan hal itu. Tetapi kalau untuk prioritas lain masih bisa kamu pending. Nah, intinya di bulan April ini adalah yang pertama, kamu harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat kata-kata saya ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bukan menggambarkan kamu saat ini jauh dengan Tuhan, bukan. Tetapi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Misalnya, saya gambarkan kamu adalah seorang muslim, karena agama saya muslim, saya menggambarkan di agama saya sendiri. Misalnya kamu muslim, saya juga muslim. Kita sholat 5 waktu. Oke, kita sholat, tetapi kita tidak menghadirkan Tuhan di dalam sholat kita gitu loh. Jadi kita sholat, pikiran kita itu masih kemana-mana gitu loh. Nah, hal ini yang tidak boleh terjadi di dalam diri kamu. Ketika kamu beribadah, itu kamu harus menghadirkan Tuhan di dalam diri kamu. Jadi sholat kamu bisa lebih khusyuk. Karena apa? Karena ketika kamu bisa menghadirkan Tuhan, maka semua bentuk tekanan kamu ini akan terminimalisasi. Setidaknya akan lebih ringan untuk bisa mencapai tujuan akhir kamu di bulan April tahun 2020. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu lakukan. Ingat, ketika kita beribadah, usahakan untuk menghadirkan Tuhan di dalam diri kita. Ini konteksnya luas ya, untuk menghadirkan Tuhan di dalam diri kita itu konteksnya luas. Karena apa? Karena kita menganut sistem apa ya? Sistem beragama, bukan bertuhan. Karena kalau bertuhan itu masih hanya segelintir orang yang bisa menghadirkan Tuhan di dalam setiap ibadahnya. Tetapi kalau beragama, setiap orang berhak beragama. Bahkan di KTP pun dituliskan agamanya ini, agamanya itu. Tetapi untuk beribadah, untuk menghadirkan Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu. Semoga kamu paham dengan analogi saya yang agak terlalu tinggi ini. Di hubungan asmara, sepertinya ada pencapaian yang sangat bagus sekali di bulan April ini, tetapi tidak di awal bulan April. Di sini saya lihat di akhir bulan April. Jadi untuk saat ini di hari Jumat, hubungan asmara kamu masih terlihat sama seperti Aries, karena kamu masih dalam satu kategori herbivora. Jadi cukup biasa-biasa aja untuk saat ini. Jadi intinya kamu harus tetap semangat buat Taurus di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Three of Pentacles. Kemudian ada kartu Four of Cups. Yang saya lihat sepenangkapan saya saat ini tuh gini, Gemini itu orangnya susah tidur. Kenapa saya katakan susah tidur? Karena di sini ketika Gemini dalam suatu tekanan atau dalam suatu emosi yang tidak stabil, di sini saya gambarkan emosi itu bukan rasa marah, tetapi bisa jadi rasa sedih, rasa kekecewaan, rasa kekhawatiran yang terlalu berlebihan, maka Gemini ini akan susah tidur. Makanya di sini digambarkan dengan orang yang agak cenderung meletet gitu loh. Meletet itu bahasa apa ya? Bahasaan itu kayak gini. Kayak ngantungan, kayak banyak tekanan, itu matanya itu ada kayak kantung panda, berpikir berlebihan, terus agak kurang fokus gitu loh. Ini semua terjadi karena apa? Karena ada suatu emosi yang terlalu dipikirkan terlalu berlebihan, misalnya kecewa, sedih, marah, terus kemudian ada rasa khawatir yang terlalu tinggi, sehingga ketika Gemini bisa menghilangkan itu semua, maka Gemini akan lebih slow, sangat slow, sungguh slow, tetap slow, santai gitu loh. Jadi ketika itu semua bisa dihilangkan, Gemini akan seperti itu. Akan tetapi sampai dengan 1 minggu ke depan, saya rasa Gemini masih akan ada di dalam fase ini. Masih ada dalam keadaan marah, keadaan sedih, keadaan kecewa, keadaan khawatir sampai dengan 1 minggu ke depan. Sehingga hal ini bisa saya katakan sangat mengganggu aktivitas secara keseluruhan bagi kamu yang punya zodiak Gemini. Termasuk mengganggu hubungan asmara kamu dan hubungan kamu dengan yang namanya sistem finansial kamu. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu kontrol untuk bisa menghindari hal-hal tersebut
supaya tidak berdampak meluas terhadap diri kamu, terutama di hari Jumat ini maupun sampai dengan hari seterusnya. Jadi hal itu harus bisa kamu manajemen dengan baik. Manajemen emosi itu adalah hal yang paling penting, yang urgent bagi seorang Gemini di saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian ada kartu Five of Wands. Di sini kalau bisa saya lihat, kamu itu orangnya terlalu suka menganalisa, terlalu berlebihan. Jadi gini, misalkan ada kesempatan itu kamu tuh terlalu lama menganalisanya. Waduh, ini kesempatan ini menguntungkan enggak ya? Ini kesempatan ini akan berdampak baik atau enggak ya? Ketika kamu terlalu banyak menganalisa, maka kesempatan itu akan hilang diambil orang gitu loh. Ibarat kata gini, kamu mengincar satu, saya posisikan sebagai laki-laki ya, kamu mengincar seorang wanita gitu loh, kamu analisa, waduh kalau tak tembak dia terima nggak ya, kalau aku gini dia suka nggak ya, aku terlalu banyak pemikiran itu sehingga kamu tertikung oleh Valentino Rossi atau Marc Marquez gitu loh. Jadi ketika kamu ada kesempatan ya sudah, hajar aja, hadapi resikonya. Ketika kamu bisa menghadapi resiko, meskipun akan chaos di dalam kehidupan kamu, tetapi kan chaos itu kan untuk di awal-awal aja. Kemudian selanjutnya kan kamu akan menjadi pemenangnya kalau kamu bisa lebih fokus terhadap apa yang menjadi resiko dan tujuan kamu. Jadi ketika ada suatu keresahan, kerisauan di dalam diri kamu di awal-awal, ya itu nggak masalah. Setiap orang ketika memasuki awal bulan terkadang seperti itu, resah, risau dengan apa yang akan terjadi 1 bulan ke depan. Tetapi hal ini tidak usah kamu khawatirkan, karena di 1 bulan ke depan sepertinya masih akan cukup berpihak kepada kamu, meskipun akan kamu temui berbagai masalah, terutama masalah asmara, ada banyak keributan dengan pasangan, kemudian masalah finansial yang sepertinya ada up and down, tapi downnya lebih banyak. Jadi hal ini yang harus kamu evaluasi di bulan April ini tahun 2020, wabil khusus di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Karma dan kemudian ada kartu Eight of Wands. Ada banyak tekanan bertubi-tubi yang saat ini sedang Leo tanggung. Ada banyak beban, ada banyak tanggung jawab, ada banyak kewajiban yang saat ini sedang Leo rasakan. Di sini saya paham kamu orangnya tidak bisa yang namanya melanggar janji. Ketika kamu sudah berjanji, maka janji itu harus kamu tepati. Nah, terkadang ketika kamu berjanji ini malah menjadi beban buat kamu. Makanya sebelum berjanji itu mbak ya dipikir dulu gitu loh. Mikir-mikir itu loh, mikir dulu. Janji bisa nepati enggak? Kalau enggak bisa, ya wes jangan janji. Nah, hasilnya kan kamu sekarang malah pusing sendiri. Gara-gara siapa? Ya gara-gara diri kamu sendiri. Makanya kalau mau janji itu dipikir dulu. Kalau mau ngomong tuh dipikir 2 kali. Kalau mau janji dipikir 10 kali. Maka kamu akan enak. Kalau kamu asal janji aja kayak anggota enggak, jadi tak terusin dah. Pokoknya kalau kamu asal janji aja kayak orang mau kampanye gitu loh. Janji aja tapi realisasinya nol, nihil ya, seperti itu. Kamu harus pikirkan dulu kalau mau berjanji. Jadi kalau mau berjanji itu harus kamu pikirkan supaya tidak menjadi beban pikiran kamu, termasuk dalam kondisi keuangan. Utang itu lunasin dulu, jangan terlalu mikirkan keinginan. Utangmu itu masih banyak, utangmu itu lunasin dulu. Untuk urusan asmara nggak usah dipikir, mikir dulu utangmu. Kalau utangmu lunas maka asmara kamu juga akan enak, ya kan? Oke. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian ada kartu Seven of Cups. Ada suatu harapan baru yang sangat Virgo harapkan di hari Jumat ini, terutama di bulan April tahun 2020. Harapan baru ini berkaitan erat dengan yang namanya suatu kesetiaan yang terjamin dengan murni yang sangat terjaga di dalam sebuah hubungan asmara seorang Virgo. Bagaimana seorang Virgo bisa menampilkan suatu kesetiaan yang sangat baik sekali di hari ini, di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020, wabil khusus di bulan April tahun 2020. Kesetiaan seorang Virgo dalam urusan asmara sangat luar biasa, karena Virgo ketika dia sudah setia dengan satu orang maka dia akan setia satu-satu untuk selamanya. Tetapi di sini kalau bisa saya lihat pasangannya terkadang tidak bisa menghargai apa yang sudah Virgo berikan, kesetiaannya itu. Karena apa? Karena pasangannya itu terlalu banyak tuntutan sehingga Virgo agak sedikit jeleh, agak sedikit malas ketika menghadapi pasangannya yang terlalu banyak tuntutan. Maka dari itu kalau bisa saya katakan Virgo ini orangnya nggak bisa dikecewakan di hari ini.
Termasuk di bulan April ini Virgo orangnya nggak bisa dikecewakan, karena kalau sekali dikecewakan Virgo akan malas. Ada kartu Hanged Man, dia akan malas ngapa-ngapain. Kemudian saya bahas dari sisi yang lain, dari sisi keuangan sepertinya Virgo cukup bisa yang namanya menyimpan uang. Menyimpan uang di sini meskipun nggak banyak, setidaknya Virgo bisa menyimpan uang. Intinya kan menyimpan uang. Mau banyak mau sedikit ya itu urusan kamu sendiri gitu, bukan urusan saya gitu. Duit kamu bukan duit saya ya toh, maka saya nggak perlu repot. Uang itu duit kamu ya toh. Jadi untuk menyimpan uang Virgo sangat baik sekali. Mau banyak mau sedikit, intinya disyukuri ketika kamu bisa menyimpan uang, save the money, maka kondisi keuangan kamu di bulan April akan saya katakan sangat baik-baik saja. Nah, hal ini yang harus kamu jaga terus sampai dengan akhir tahun, syukur-syukur. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Kalau kamu punya banyak uang, jangan lupa donasi ya. Bantu sesama kamu, bantu sekitar kamu ya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Kemudian setelah Virgo, buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian ada kartu The Strength. Di sini kalau bisa saya lihat di bulan April ini adalah bulan penyelesaian masalah. Kenapa saya katakan bulan penyelesaian masalah? Di situ ada kunci yang berarti ada masalah yang harusnya bisa kamu selesaikan dengan kunci atau solusi yang saat ini kamu punya. Tetapi, di situ ada kartu The Strength. Artinya apa? Kamu tuh terlalu malas untuk menuju kunci ini. Jadi masalah kamu tuh ya berkutat di situ-situ aja. Makanya kalau ada masalah itu segera cari solusinya. Jangan malas-males. Kamu ada masalah sedikit, udahlah biarin aja, nanti juga akan membaik sendiri. Matamu nggak bisa seperti itu. Masalah itu harus diselesaikan. Nah, kalau kamu tunda-tunda masalah, maka bukan tidak mungkin kejadian di bulan Januari tahun 2019 yang lalu itu bisa terjadi ketika kamu sedang dalam kondisi yang benar-benar di bawah, kondisi yang benar-benar yang sangat kacau, yang sangat berantakan di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena kamu terlalu menyepelekan masalah. Karena masalah sepele, maka hidupnya Libra pun bertele-tele. Jadi kayak gitu loh. Mbak ya mikir gitu loh, Libra. Ketika ada masalah itu harus segera diselesaikan. Jangan malas untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Kalau kamu malas untuk menyelesaikan masalah, ya masalah kamu bakal bertumpuk-tumpuk seperti itu. Untuk urusan asmara pun juga sama. Ketika mau ada masalah, usahakan harus segera di-cut gitu loh. Jangan sampai masalah itu terlalu berlebihan dan malah menghambat kondisi hubungan asmara kamu. Wabil khusus ketika di bulan April kamu ini sangat emosional orangnya, maka ketika ada masalah akan sangat berbahaya sekali ketika kamu menunda-nunda untuk menyelesaikannya. Di sisi keuangan kamu butuh yang namanya bantuan. Bisa jadi dari pasangan, keluarga, atau siapapun. Karena kondisi keuangan kamu ini perlu yang namanya bantuan, perlu suntikan dana segar supaya kehidupan kamu bisa lebih kembali ceria. Karena disitu ada kartu The Strength dengan singa yang malas, maka kamu perlu rusa untuk bisa semangat, untuk bisa kamu kejar, untuk kamu bisa bergerak dan berlari menuju ke arah yang lebih baik lagi daripada sisi finansial kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Libra, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Four of Cup, kemudian ada kartu The High Priestess. Sama seperti Libra, tetapi di sini kalau Scorpio preferensinya bukan penyelesaian masalah, tetapi menghindari masalah. Januari, Februari, Maret, oke, sudah cukup 3 bulan itu kamu banyak masalah. Di bulan April ini, kalau saya bisa sarankan, jangan menambah yang namanya masalah. Karena apa? Kalau kamu menambah yang namanya masalah, kapasitas kamu itu tidak kuat. Kenapa saya katakan tidak kuat? Ada kartu Four of Cup. Kamu sedang dalam kondisi yang tertekan, kondisi yang pilu, kondisi yang resah, yang galau, risau. Karena apa? Karena masalah di 3 bulan itu masih belum bisa kamu selesaikan sampai dengan hari ini. Maka dari itu usahakan di bulan April ini kamu selesaikan masalah yang 3 bulan itu. Ibarat kata secara keuangan 3 bulan itu kamu kreditnya macet. Maka harus kamu lunasi dulu 3 bulan itu, baru kamu bisa menambah masalah di bulan April. Risikonya ketika masalah itu tidak bisa kamu selesaikan dengan segera di bulan April, maka saya takutkan kamu malah akan dalam kondisi yang parah itu loh. Padahal di awal tahun 2020 kamu mempunyai kartu The Wheel of the Year gitu loh. Tetapi seakan-akan kartu itu tidak berfungsi. Karena apa? Karena kamu itu tadi, kamu terlalu yang namanya menambah terus yang namanya masalah. Usahakan untuk tetap
sabar ketika kamu dalam masalah. Selesaikan, kalau ada masalah itu diselesaikan. Hadapi saja, nggak usah lari dari yang namanya kenyataan, nggak usah lari dari yang namanya masalah. Mau kamu lari kemanapun, masalah itu akan terus mengejar kamu. Maka jalan satu-satunya kamu harus punya jiwa kesatria untuk menyelesaikan masalah tersebut. Termasuk dalam kondisi keuangan dan kondisi asmara kamu. Ada masalah harus kamu hadapi. Kamu nggak bisa lari dari yang namanya masalah. Oke? Saya doakan kamu yang punya zodiak Scorpio di bulan April ini segala bentuk permasalahan kamu bisa segera selesai. Oke? Amin. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius ada kartu Two of Wands dan kemudian ada kartu Knight of Cup. Di sini kalau bisa saya lihat kondisi keuangan seorang Sagittarius di hari Jumat tanggal 3 April sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan sangat bagus sekali? Karena walaupun dalam kondisi work for home bisa dikatakan di sini keuangan kamu cukup lancar, tetapi Sagittarius yang mengandalkan penghasilan harian di sini memang agak sedikit cuek gitu loh, suek gitu loh. Kenapa suek? Kenapa saya katakan suek? Karena pendapatan agak sedikit menurun, tapi harus tetap kamu syukuri, mau banyak mau sedikit pendapatan kamu harus kamu tetap syukuri. Karena apa? Tuhan sudah menjamin rezeki setiap hambanya. Kalau misalkan pendapatan kamu hari ini sedikit, ya berarti rezeki kamu hari ini cuma segitu. Di saat rezeki kamu banyak, ya udah kamu harus mensyukuri hal itu. Supaya apa? Supaya rezeki kamu bisa bertambah. Intinya adalah bisa mensyukuri keadaan kamu di seperti saat ini. Untuk hubungan asmara di sini saya katakan bisa saya lihat sangat baik-baik saja, tidak ada masalah. Bisa membedakan mana hal yang buruk, mana hal yang tidak di dalam hubungan asmara kamu, sehingga manajemen masalah, manajemen romantisme itu apa ya? Kayak seperti ada saling meluangkan waktu lah, bahasanya seperti itu, bisa sangat baik sekali sehingga tidak terlalu menjadi problem yang sangat serius di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, harus tetap berhati-hati, harus stay safe. Jangan lupa cuci tangan sebelum bertemu pasangan, pakai dulu hand sanitizer, syukur-syukur pakai masker yang seperti bentuk ninja sehingga tidak saling dikenal bagaimana wajahnya. Supaya apa? Supaya bisa tercipta sebuah hubungan yang saling penasaran. Pokoknya intinya Sagittarius di hari Jumat ini cukup baiklah secara hal apapun, is overall sangat bagus, sehingga hal ini harus tetap disyukuri buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Oke, 12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi ya. Urut kok dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan Sagittarius. Dan buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, jangan lupa untuk subscribe channel zodiak harian. Dan kali ini saya akan bacakan ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 3. Ada suatu optimisme. Ada rasa suatu optimisme buat kamu yang lahir di tanggal 3. Di bulan apapun ada rasa optimisme menghadapi kenyataan yang saat ini terjadi. Di situ ada kartu Knight of Swords yang artinya kamu sedang berjuang untuk mewujudkan apa yang menjadikan impian kamu, harapan kamu, meskipun harus berpeluh-peluh, harus bersusah payah, tetapi itu semua pasti akan bisa kamu selesaikan di bulan April ini dengan sangat baik. Pack of Wands berarti kamu di bulan April ini akan menemui yang namanya kebahagiaan. Artinya di bulan April ini bisa saya katakan kamu akan meminimalisasi yang namanya rasa sedih, meminimalisasi yang namanya rasa jenuh, meminimalisasi yang namanya rasa bosan. Yang ada di bulan April ini adanya cuma senang, senang, dan senang. Tetapi meskipun begitu, kamu harus tetap waspada terhadap segala bentuk kesenangan kamu. Karena yang namanya kesenangan itu terkadang semu. Kenapa saya katakan kesenangan yang semu? Karena ketika kita senang terlalu berlebihan, maka kita akan jatuh terlalu dalam di sebuah lembah yang akan menyakitkan. Maka dari itu ada pepatah yang mengatakan ketika kamu bahagia, bahagialah seperlunya. Ketika kamu sedih, sedihnya seperlunya. Jadi ketika sesuatu itu berlebihan, pasti tidak baik. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke? Untuk sisi keuangan buat kamu yang lahir di tanggal 3 sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Tetapi kamu di sini juga mengharap yang namanya bantuan, mengharap dari yang namanya keajaiban dari sisi finansial kamu. Hubungan asmara terlalu banyak penyesalan yang harus dijalani untuk kamu yang lahir di tanggal 3. Terutama ketika kamu marah-marah nggak jelas dengan pasangan, ini terkadang bisa menjadikan suatu persoalan yang sangat serius di dalam hubungan asmara kamu. Oke, ini adalah ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 3. Oke, sudah saya bacakan semua ramalan zodiak dan ramalan tanggal lahir. Jangan lupa untuk like,
komen dan share ya, bantu channel Zodiak Harian untuk terus berkembang. Channel Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu. Untuk mau berkonsultasi, kita tidak mempunyai nomor WA, tetapi silakan hubungi Facebook Zodiak Harian atau Instagram @ramalan_zodiakmu, atau bisa tulis di komentar ya, buat kamu yang mau bertanya, mau request, silahkan. Sekian, terima kasih. Ada salahnya saya mohon maaf, ada kelebihannya tolong disimpan baik-baik ya, disimpan buat nanti. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap terus pantengin channel Zodiak Harian sebagai referensi zodiak kamu. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pergi pakai masker. Semoga ini semua segera berakhir dan Indonesia bisa kembali pulih menjadi negara yang Bhinneka Tunggal Ika, saling bergotong royong dan menjadi ceria bagi Ibu Pertiwi yang saat ini sedang bersedih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.